Assalamualaikum. Selamat pagi, sore, siang atau selamat malam semuanya sobat anak novel. Jumpa lagi kita dengan sang pewaris konsorsium. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, komen dan share videonya. Agar sobat semua tidak ketinggalan info update video-video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton. Bab 7. Dava melangkah ke dalam ruangan itu yang terlihat seperti ruang kerja. Ada meja mahoni yang besar dan rapi di ruangan itu dan di balik meja itu terduduk seorang pria. Ada beberapa dokumen yang berserakan di meja dan kelihatannya pria tua itu sedang melihat-lihatnya sebelum Bram mengetuk pintu. Dava sedari tadi mengira tuannya itu adalah orang yang angkuh dan sombong dengan beberapa wanita cantik menempel di lengannya. Lagi pula, dia tahu kalau orang di balik semua kekayaan itu jauh dari orang yang sederhana. Namun, imajinasinya ternyata terlalu liar dan jauh sekali dari kenyataannya. Tuan itu bukan orang yang angkuh dan sombong, tapi pria tua yang sederhana. Dia adalah tipe orang yang akan diberi bantuan untuk menyeberangi jalan yang ramai. Ketika Dava memandangi tuan itu juga melakukan hal yang sama padanya. Dia menyipitkan matanya dan membenarkan kacamatanya beberapa kali seolah-olah sedang mempelajari Dava seperti sebuah spesimen. Setelah beberapa detik dia mempelajari Dava, dia berbalik ke Bram yang baru saja memasuki ruangan dan menanyakannya sebuah pertanyaan. Apakah ini Dava Halim? Benar, Tuan. Dia adalah Tuan Muda Halim, jawab Bram, membungkuk dengan dalam pada pria tua itu. Mata pria tua itu menyala dan seolah dia akhirnya ditawarkan barang yang selalu dia idam-idamkan. Dia bangkit dari kursinya dan menghampiri Dava dengan terburu-buru. Astaga, apakah ini benar-benar Dava muda? Kata pria itu, menyentuh seluruh bagian tubuh Dava. Dava merasa tidak nyaman pada awalnya, tapi memutuskan untuk tidak menjauhkan pria tua itu darinya. Dia bisa merasakan kalau pria tua itu sedang terharu karena air mata terus mengalir dari matanya. Setelah beberapa menit, pria tua itu akhirnya puas menyentuh-nyentuh Dava. Dia menggenggam tangan Dava, tidak memedulikan pakaiannya yang buluk dan jelek. Walaupun Dava tidak mengenal pria tua itu, dia merasa hatinya sangat hangat karena perlakukannya itu. Rasanya menyenangkan ketika seseorang tidak menilainya dari pakaiannya. Pria tua itu menuntun dia ke sebuah kursi di ruang kerjanya sebelum kembali duduk di kursi yang berada di seberangnya. Bram mengikuti mereka dan berdiri di belakang pria tua yang dia panggil tuannya itu. Setelah 16 tahun, kami akhirnya menemukanmu, Dava Halim. Dava tidak mengerti apa maksud mereka. Dia tidak pernah menghilang. Jadi mengapa mereka mengatakan bahwa mereka akhirnya menemukannya? Pria tua itu menyadari wajah kebingungan Dava dan menghela nafas. Aku tahu kamu pasti sangat kebingungan sekarang. Kamu pasti bingung karena telepon dari Bram dan sikap kami sekarang. Jadi aku akan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi padamu. Dava mengangguk. Dia benar-benar membutuhkan penjelasan dari semua hal ini. Pria tua itu menghembuskan nafas sebelum kembali berbicara. Kamu tahu, 16 tahun yang lalu, ketika kamu masih berumur 4 tahun, anakku Tristan Halim dan istrinya Diana Halim sedang berlibur ke villa keluarga di East Green Estate denganmu. Kami semua mengira bahwa itu akan menjadi liburan yang lancar, tapi ternyata tidak begitu. Dava bisa merasakan bahwa cerita yang akan pria tua itu sampaikan merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan baginya. Namun, dia perlu mendengar ceritanya. Tidak peduli seberapa menyakitkan itu bagi pria tua itu. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka terlibat kecelakaan mobil yang mengerikan dan anakku dan istrinya meninggal pada kejadian itu, kata pria tua itu, dan Dava bisa melihat air mata mengumpul di ujung mata pria tua tersebut. Walaupun hal tersebut terjadi 16 tahun yang lalu, tampaknya rasanya masih seperti kemarin baginya. Dava tidak pernah memedulikan tentang orang tuanya sebelumnya. Dia terlalu berfokus pada pekerjaan-pekerjaan paruh waktunya untuk memedulikan apa yang dia kira masalah sepele. Tapi ketika dia mendengarkan cerita tentang apa yang terjadi pada orang tuanya, dia merasakan rasa kehilangan yang besar mengambil alih dia. Kami kira kamu meninggal dalam kecelakaan tersebut seperti mereka, tapi tidak ada catatan atau bekas-bekas badanmu yang kami temukan di lokasi kejadian. Karena itu, aku sangat yakin kamu masih hidup.
Aku memerintah asisten pribadiku Bram untuk terus mencari ke seluruh penjuru dunia untukmu. Kami tidak tahu apakah kamu sungguh masih hidup atau tidak. Akhirnya, setelah 16 tahun, kami berhasil menemukanmu, ujar pria tua itu. Air mata bahagia terlihat di wajahnya. Dava menatap pria tua itu dengan tatapan yang hangat sekarang. Ternyata, kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil dan badannya tidak ditemukan di lokasi kejadian. Dia mengingat apa yang dikatakan ibu asuh di panti asuhan padanya. Dia bilang seorang pria parubayalah yang membawanya ke panti asuhan itu dan memberitahu nama anak itu padanya. Dia berkali-kali diperingati untuk tidak pernah mengubah namanya untuk alasan apapun yang akhirnya dia turuti. Dava mengingat foto dua orang yang dia lihat di lorong dan menanyakannya. Kalau begitu, foto dua orang yang di lorong itu adalah orang tuaku. Benar, mereka adalah Tristan Halim dan Diana Halim, orang tuamu. Pria tua itu mengangguk. Dava terdiam. Terlalu banyak hal yang harus dia proses saat itu. Semuanya masih terasa tidak nyata baginya. Setelah hening beberapa detik, pria tua itu kembali berbicara. Dava, aku tahu pasti kamu terkejut. Tapi aku harap kamu bisa mengerti. Kami ingin menemukanmu lebih cepat. Tapi kami pun tidak menyangka akan membutuhkan waktu selama ini. Aku telah mendengar dari Bram kehidupan yang telah kamu lalui selama ini. Itu semua terjadi karena keteledoran kami. Maaf, kata pria tua itu dengan tulus. Bukan salahmu, kakek. Tidak mungkin kalian bisa menemukan aku lebih cepat. Yang seharusnya bersyukur itu adalah aku, jawab Dava. Pria tua itu mengangguk. Setelah bertahun-tahun mengemban beban yang sangat berat, dia akhirnya bisa terbebas. Dia menatap Dava lagi sebelum berbicara dan tatapannya terlihat berbeda seraya dia berbicara. Dava, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Bab 8. Sudah waktunya bagimu, Dava Halim, untuk meninggalkan kehidupanmu yang lama dan menerima posisimu sebagai pewaris konsorsium Halim. Dava kesulitan untuk memahami perkataan kakeknya itu. Dia masih belum selesai mencerna kenyataan tentang identitas kedua orang tuanya. Tapi kakeknya malah melemparkan bom lain padanya. Dia bertanya-tanya berapa kali lagi dia harus merasa terkejut sebelum dia bisa istirahat. Pewaris konsorsium Halim, tanya Dava. Iya, kamu adalah pewaris konsorsium Halim, jawab kakek Dava. Dava terkejut sekali lagi. Sebagai mahasiswa manajemen bisnis, dia langsung memahami apa itu konsorsium. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang mengaku memiliki konsorsium adalah orang yang sangat kaya. Apa itu konsorsium? Seseorang baru bisa dikatakan memiliki konsorsium jika dia memiliki lebih dari 50% saham di semua bisnis afiliasi yang terlibat. Dava menatap kakeknya dengan tatapan yang berbeda. Itu sudah cukup menjelaskan mengapa semua hal di sini sangat mewah dan kenapa pelayan kakeknya bisa mengendarai mobil semahal Rolls-Royce. Namun, ada satu hal yang aneh dari perkataan kakeknya. Bahkan jika dia memang benar pewaris dari konsorsium Halim, kenapa dia tidak pernah mendengar perusahaan apapun yang menggunakan nama Halim? Walaupun dia miskin, bukan berarti dia tidak menyadari hal itu. Dia mengetahui banyak perusahaan ternama di dunia juga beberapa konsorsium terkemuka. Bahkan, ayah Dilan Handoko merupakan pemilik restoran bintang 5 di daerahnya. Kakek, kamu bilang aku pewaris konsorsium Halim? Tanya Dava. Iya, benar, jawab kakeknya. Namun, kenapa aku tidak pernah mendengar satupun perusahaan yang menggunakan nama Halim? Sebagai mahasiswa manajemen bisnis, aku sudah melakukan banyak riset mengenai perusahaan-perusahaan terkemuka dan tidak pernah melihat perusahaan dengan nama Halim. Kakek itu menghela nafas ketika mendengar pertanyaan cucunya. Namun, dia tidak menyalahkannya. Itu sudah diduga. Karena hanya pewaris dari konsorsium Halim yang tahu kekuasaan dan kekayaan yang mereka atur. Kakeknya tidak menjawab pertanyaannya. Dia malah berdiri dan berjalan ke arah meja mahoni tempat beberapa dokumen berserakan. Dia mengambil 2 dokumen dan berjalan kembali ke kursi tempat dia duduk sebelumnya. Dia menyerahkan dokumen itu pada Dava sebelum berbicara. Semua perusahaan yang terdaftar di sana merupakan bagian dari konsorsium Halim. Aku memiliki lebih dari 90% saham di setiap perusahaan tersebut. Sebagai mahasiswa manajemen bisnis, kamu seharusnya mengenal kebanyakan, kalau tidak semua perusahaan itu.
Dava menatap kakeknya dengan singkat sebelum mengalihkan pandangannya ke dokumen di tangannya. Namun, belum 1 detik berlalu, mulut Dava langsung menganga. Dia benar-benar terperangah. Dia kira tidak akan ada lagi hal yang membuatnya terkejut, tapi yang sedang dia lihat sangat mengejutkannya. Dalam dokumen tersebut, terdapat beberapa perusahaan ternama di seluruh dunia, dengan perusahaan yang paling rendah berada di peringkat ke-70 di seluruh dunia, dan keuntungan tahunan mereka. PT Groove berada di peringkat ke-17 di seluruh dunia dengan keuntungan tahunan sebesar 4,5 kuadriliun rupiah. Dava tidak tahu platform siaran langsung tempat kencan makan malam mantan pacarnya dengan Dylan ditayangkan ternyata merupakan milik keluarganya. PT Nix berada di peringkat 7 di seluruh dunia dengan keuntungan tahunan sebesar 9 kuadriliun rupiah. Itu 2 kali lipat keuntungan yang PT Groove hasilkan. Dava mengetahui banyak hal mengenai PT Nix. Dia bahkan telah melakukan riset mengenainya di tahun kedua kuliahnya. Sebagai perusahaan terkemuka di bidang teknologi dan gawai elektrik, mereka merupakan perusahaan global ternama. Peringkat mereka sudah menunjukkan kekayaan yang mereka hasilkan. Mereka juga merupakan perusahaan terkaya ke-10 di dunia. Tapi dokumen ini mengatakan bahwa PT Nix juga merupakan bagian dari konsorsium Halim. Ada banyak bisnis ternama yang terdaftar di dokumen itu juga. Konsorsium Halim tidak hanya terdiri dari beberapa perusahaan, distrik-distrik kaya, toko-toko mewah yang diakui dunia, hotel-hotel bintang 10 bersertifikasi, serta beberapa tambang mineral dan sumur minyak. Semuanya merupakan bagian dari konsorsium Halim. Dan konsorsium Halim memiliki lebih dari 90% saham di masing-masing semua hal tersebut. Dava merasa kepalanya berputar ketika dia melihat keuntungan tahunan setiap bisnis yang terdaftar di dokumen tersebut. Yang benar saja, beberapa tambang minyak bahkan hampir menghasilkan 15 kuadriliun rupiah. Dava tiba-tiba berhenti melihat daftar tersebut. Dia berbalik pada kakeknya dan menanyakan pertanyaan yang sangat penting. "Kakek, berapa kekayaan bersih dari konsorsium Halim?" Kakeknya tersenyum sebelum menjawab, "Sudah lama sejak terakhir aku memeriksanya. Lagi pula, kekayaan bersihnya terus meningkat 10 kali lipat setiap harinya." Dava mengangguk. Intinya, kakeknya mengatakan bahwa tidak ada gunanya menanyakan itu. Kekayaan mereka bisa dibilang tidak terbatas. Kakek Dava menyadari bahwa Dava sudah selesai memeriksa dokumen yang dia berikan padanya. Dia berdeham dengan keras, menarik perhatian Dava padanya. Ketika perhatian Dava tertuju padanya, dia angkat bicara. "Dava, semua perusahaan itu sudah tidak lagi terdaftar dengan namaku." Mata Dava terbelalak. "Apa maksudnya itu, kakek?" tanya Dava gelisah. "Apa maksudnya itu, kakek?" tanya Dava gelisah. "Tenanglah, Dava. Semua perusahaan dan bisnis ini sebelumnya terdaftar dengan namaku. Karena ayahmu yang seharusnya mewariskannya meninggal terlalu cepat. Sekarang, aku hanyalah seorang pria tua yang ingin beristirahat dan memerhatikan kesehatannya." Dava terkejut sekali lagi. Apa maksudnya memerhatikan kesehatan? Kakek terlihat sangat sehat. Kakeknya menghela nafas lagi. "Aku kelelahan. Dava, aku sudah menjadi kepala konsorsium Halim selama lebih dari 40 tahun. Sekarang sudah waktunya bagimu untuk mengambil posisimu. Tidak ada alasan bagimu untuk mencoba mengubah pikiranku. Aku sudah memindahkan semua saham yang aku miliki di perusahaan-perusahaan itu dan mendaftarkannya di bawah namamu. Kamu sekarang memiliki 90% saham dari setiap perusahaan tersebut." Lidah Dava seolah terikat. Semua hal ini terjadi begitu cepat. Namun, kakeknya terus berbicara. "Aku tahu semua ini sangat tiba-tiba dan aku berharap aku bisa terus menjadi kepala sampai kamu siap menjadi kepala konsorsium Halim. Tapi kesehatanku melarangnya." Kakeknya bangkit dari kursi tempat dia duduk dan lanjut berbicara. "Jangan khawatir, aku sudah memberitahu semua manajer dari bisnis-bisnis itu bahwa kamu adalah kepala baru dari konsorsium Halim. Ketika kamu menyebutkan namamu pada mereka, mereka akan memperlakukanmu dengan hormat tertinggi." Dava baru saja ingin angkat bicara, tapi kakeknya berbicara lebih dulu. "Dava, bab 9. Dava terbangun setelah tidur yang lama dan menyegarkan. Dia menghabiskan waktu yang banyak ketika mandi, mengagumi dekorasi kamar mandi yang mewah dan sangat indah, juga bak berendam yang cantik dan cermin yang tinggi. Setelah selesai mandi,
Dia mengenakan jubah mandi putih di sekujur tubuhnya dan berbaring di tempat tidur berukuran besar. Dia tidak dapat menikmati kelembutan tempat tidur karena dia sangat lelah. Dia tertidur beberapa detik kemudian. Benar-benar kelelahan. Dava bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Dia menarik tirai hitam yang mahal dan melihat keluar jendela kamarnya. Untungnya hari ini adalah hari Sabtu. Jadi tidak ada kuliah atau kelas yang diadakan di kampus. Dava melihat keseluruhan rumah besar Halim dari jendelanya. Dia belum melihatnya dengan jelas di malam hari, tapi melihatnya sekarang mengingatkannya pada kekayaan yang dimiliki keluarganya. Dava mengingat semua yang telah terjadi kemarin malam. Seluruh dunianya benar-benar berubah terbalik. Dari yang tadinya tidak bisa membayar 75 juta rupiah menjadi memiliki beberapa perusahaan dan bisnis terbaik di dunia. Sungguh tidak bisa dipercaya. Dia masih memandangi rumah besar itu ketika ada ketukan di pintunya. Masuklah. Pintu terbuka dan Bram, kepala pelayan kakeknya masuk. Dia telah mengganti jasnya dari putih menjadi biru, tetapi masih memiliki satu kesamaan. Terlihat sangat mahal. Tuan Muda Halim. Tuan, saya ingin berbicara dengan Anda, ujar Bram. Nadanya penuh hormat. Dava mengangguk. Baiklah. Beri aku beberapa menit. Biarkan aku mengganti baju dengan sesuatu yang lebih sopan. Aku akan menemuinya di ruang kerjanya. Bram membungkuk sebelum meninggalkan ruangan. Dava mengganti jubah mandinya dengan pakaian jeleknya sebelum keluar dari kamar. Dia tidak memiliki baju yang lain karena dia sendiri tidak menyangka akan menjadi pewaris dari konsorsium Halim. Dia bergabung dengan kakeknya yang sudah berada di ruang kerja dan duduk di kursi. Dia menyapa kakeknya dan kakeknya menganggukkan kepalanya. Seperti yang kubilang kemarin, kamu sekarang adalah kepala dari konsorsium Halim. Aku sangat bangga kamu bisa masuk ke Universitas Praharsa. Walaupun itu bukan pilihan yang terbaik, itu masih salah satu universitas terbaik. Dava mengangguk, namun, dia bertanya-tanya apa hubungannya universitasnya di dalam percakapan itu. Kamu membutuhkan sertifikat kelulusan dari Universitas Praharsa. Kalau tidak, orang-orang akan meremehkan kelayakanmu sebagai kepala dari konsorsium Halim. Walaupun mereka tidak akan pernah mengatakannya, sebaiknya kamu mendapatkan sertifikat kelulusanmu. Karena aku telah memindahkan kepemilikan konsorsium Halim padamu, kamu perlu memantau perkembangan perusahaan-perusahaan itu tiap bulannya. Aku yakin pasti kamu akan kewalahan karena kamu masih mahasiswa, jadi kamu membutuhkan asisten pribadi. Biasanya, aku akan mempekerjakan seseorang untukmu, tapi sebagai kepala yang baru, kamu sendiri yang harus melakukan hal tersebut. Lagi pula, aku tidak akan selalu ada untuk memberikanmu bantuan. Dava mengangguk. Ucapan kakeknya masuk akal. Dia tidak mungkin bisa menangani detail rumit konsorsium Halim dan tetap menjadi mahasiswa terbaik. Yang dia butuhkan adalah asisten pribadi yang cakap dan jujur yang bisa dipercaya untuk menangani detail rumit konsorsium Halim. Asistennya akan menangani semuanya terkait konsorsium dan yang dia perlu lakukan hanyalah membaca rangkumannya dan menandatangani beberapa dokumen. Namun, dia tidak bisa memberikan pekerjaan seperti itu begitu saja kepada siapapun. Dia harus menemukan seseorang yang benar-benar dia bisa percaya. Dan walaupun kakeknya tidak memberitahunya, dia tahu orang seperti itu di hidupnya adalah pelayannya. Bram. Aku mengerti, kakek, ucap Dava. Kakeknya tersenyum. Sekarang, semua hal terkait pemindah tanganan telah selesai. Dia akhirnya bisa beristirahat setelah 40 tahun lamanya. Kakeknya memandangi pakaian yang dikenakan cucunya yang menyedihkan dan menghela nafas. Bagaimana bisa kepala baru dari konsorsium Halim memakai pakaian seperti itu? Akan memalukan jika dia terlihat seperti itu. Dava, berapa banyak saldo di rekeningmu? Tanya kakeknya. Dava mengerucut sedikit. Dia tidak memiliki saldo di rekeningnya dan bahkan berutang pada teman asramanya sebanyak 75 juta rupiah. Kakeknya tidak membutuhkan Dava untuk berkata apapun. Dia tahu cucunya telah hidup dengan miskin dan tidak memiliki uang. Dia memberi sinyal pada Bram untuk mendekat dan membisikkan sesuatu pada telinganya. Bram mengangguk mengerti sebelum bergegas meninggalkan ruang kerja itu. Kakek Dava, Jauhar Halim, berbalik ke cucunya dan mengeluarkan ponselnya. Dia mengetik di ponselnya selama beberapa detik sebelum meletakkan ponselnya di meja. Dava melihat ponsel itu dengan terkejut.
Hanya ada 10 dari model ponsel itu di dunia, dan harganya mulai dari 1,5 triliun rupiah. Yang lebih mengejutkan adalah ponsel tersebut terlihat sedikit berbeda dari model ponsel itu yang biasanya. Bagian belakang ponsel tersebut berwarna putih dan bertuliskan huruf H dengan indah. Dava langsung tahu bahwa itu adalah ponsel yang telah dikustomisasi dari model yang sama. Jauhar Halim menyadari cucunya memandangi ponsel tersebut dengan lekat dan tersenyum. Omong-omong, Dava, ku dengar ponselmu rusak. Aku akan beritahu Bram untuk memberikanmu yang baru secepatnya, ucap Jauhar. Sebelum Dava bisa menjawab, pintu terbuka dan Bram masuk ke dalam. Dia beranjak ke meja mahoni dan meletakkan sesuatu di atas meja dekat tempat duduk Dava. Dava mengambil barang itu dan mendapati bahwa itu adalah kartu hitam. Dia mempelajari detailnya dan melihat tulisan H indah yang sama di tengah kartu itu yang ditulis dengan emas. Dava, itu adalah kartu debit yang dibuat khusus untuk kepala konsorsium Halim. Ada lebih dari 150 triliun rupiah di dalam kartu itu. Gunakan di perusahaan manapun yang terdaftar dalam konsorsium Halim. Itu seharusnya cukup untuk mengganti pakaianmu dan memberimu tempat tinggal yang bagus di kampus. 150 triliun rupiah, teriak Dava. Benar, jawab Jauhar. Kamu adalah kepala dari konsorsium Halim sekarang. Uang sebanyak itu tidak ada apa-apanya. Dava menggelengkan kepalanya. Kemarin, dia masih semiskin tikus gereja. Bagaimana bisa dia tiba-tiba memiliki 150 triliun rupiah dalam rekeningnya? Juga, aku sudah mengirimkan uang saku di rekening biasamu. Kamu adalah kepala dari konsorsium Halim. Kamu harus bersikap layaknya posisi itu sekarang. Lanjut Jauhar. Dava tetap terdiam. Dia tidak bisa mencerna jumlah kekayaan yang dia miliki sekarang. Dia tiba-tiba memikirkan Sarah dan merasakan rasa sakit yang tajam di hatinya. Sarah telah meninggalkannya untuk seseorang yang dia rasa lebih kaya darinya. Tapi sekarang dia memiliki beberapa perusahaan dan bisnis ternama di dunia. Bahkan bisnis yang dimiliki keluarga Handoko ketika dibandingkan dengan kekayaan yang dimilikinya sekarang sudah seperti sebutir pasir di hamparan gurun yang luas. Dia sempat berpikir untuk mendatangi Sarah dan memberitahunya bahwa sekarang dia kaya dan dia bisa membelikannya semua barang mewah yang dia inginkan. Namun, pikiran itu hanya bertahan sesaat sebelum dia membuangnya. Dia bahkan tidak berpacaran dengannya sampai sebulan sebelum membuangnya untuk orang lain. Jelas sekali dia tidak pernah mencintainya. Dia masih mengingat-ingat hubungannya dengan Sarah. Tapi perkataan kakeknya selanjutnya menyadarkannya kembali ke kenyataan. Bab 10. Dava masih mengingat-ingat hubungannya dengan Sarah ketika kakeknya angkat bicara lagi. Dava, kamu belum punya mobil, kan? Tanya kakeknya. Dava tidak menjawab, tapi ujung mata-matanya berkedut marah. Tentu saja dia tidak memiliki mobil. Bagaimana bisa dia membeli sebuah mobil ketika dia semiskin tikus gereja? Jauhar Halim tersenyum hangat ketika dia melihat alis cucunya berkedut. Itu mengingatkannya pada anaknya. Anaknya Tristan Halim juga selalu mengedutkan alisnya ketika dia merasa kesal. Yah, itu sebuah masalah. Kamu harus hidup seperti seorang Halim sekarang. Bram, bawa dia ke garasi dan biarkan dia memilih dua mobil yang dia inginkan. Modifikasi mobilnya sesuai seleranya dan kirimkan padanya sesegera mungkin. Perintah Jauhar dengan berwibawa. Baik, Tuan Jauhar, jawab Bram. Membungkukkan badannya. Dia berbalik ke Dava yang mulutnya menganga seperti ikan yang kehabisan nafas sebelum berbicara. Tuan Muda Halim, lewat sini. Dava menghela nafas. Dari menerima kartu senilai 150 triliun rupiah hingga dihadiahi dua mobil yang dia pilih dari garasi. Tidak mungkin dia menolak hadiah seperti itu. Lagi pula, kakeknya bahkan tidak memperbolehkannya menolaknya. Dava bangkit dan meninggalkan ruang kerja. Dia juga sebenarnya penasaran dengan garasinya. Karena sudah ada Rolls-Royce yang sangat mahal. Dia penasaran mobil macam apa yang akan ada di garasi itu. Dava dan pelayan kakeknya, Bram, berjalan selama beberapa menit di lorong yang mewah sebelum berhenti. Bram menghampiri sebuah pintu dan memindai sidik jarinya dan mata kirinya untuk keamanan sebelum membuka pintunya. Ternyata, di balik pintu tersebut merupakan sebuah lift. Dava menaiki lift tersebut dan Bram memasukkan nomor lantai sebelum menutup tombol tutup.
Lift tersebut mulai turun dan bergerak ke bawah selama sekitar 2 menit sebelum berhenti. Bram membuka pintu dan melangkah ke samping, menunggu Dava meninggalkan lift terlebih dulu. Dava masih tidak terbiasa dengan perlakuan seperti itu, sehingga dia mengabaikan Bram dan melangkah keluar, yang diikuti oleh Bram. Namun, Dava hanya berjalan selama 10 detik sebelum benar-benar berhenti. Tampaknya, dia tidak akan pernah berhenti terkejut selama dia tinggal di rumah besar Halim. Dava membayangkan garasi biasa yang terdapat beberapa mobil yang semuanya mahal, tapi ini malah di luar imajinasinya. Seharusnya, dia sudah mengiranya ketika Bram membawanya ke garasi bawah tanah. Dalam sekali lihat, Dava bisa menghitung lebih dari 40 mobil, dan mereka semua dibuat dari perusahaan otomotif yang berbeda. Ada berbagai macam mobil Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Porsche, Koenigsegg, dan bahkan limousine. Dava merasa mulutnya mengering menatap pemandangan di depannya itu. Banyak sekali mobil-mobil mahal. Dia bahkan tidak berani mengira-ngira berapa harga dari keseluruhan garasi bawah tanah tersebut. Dava berjalan berkeliling pelan-pelan, mengagumi keindahan setiap mobil di sana. Ada beberapa mobil antik dan jadul di garasi bawah tanah itu. Tapi Dava tahu bahwa sejadul apapun kelihatannya, mereka mungkin senilai 2 kali lipat dari beberapa mobil lainnya di sana. Dava tersenyum. Dia tidak tahu kakeknya adalah penikmat mobil-mobil antik. Namun, dia memang baru bertemu dengan kakeknya kemarin. Ada banyak hal yang tidak dia ketahui dari kakeknya. Dava berjalan selama beberapa menit sebelum berhenti. Setelah menimbang-nimbang dengan hati-hati, dia masih tidak bisa memilih 2 mobil mana yang akan dia ambil untuk dirinya sendiri. Dia tiba-tiba tersenyum, seperti baru saja menemukan hal yang sangat penting. Dia berbalik ke arah Bram yang berdiri di belakangnya dan berkata, "Apakah kamu tahu harga dari setiap mobil ini?" Tanya Dava. "Tentu saja, Tuan Muda Halim," jawab Bram dengan penuh hormat. "Luar biasa," seru Dava. Bram menatap Tuan Muda itu dengan ragu. Dia bertanya-tanya kenapa Tuan Muda itu tiba-tiba menanyakannya pertanyaan seperti itu. Namun, Dava tidak memedulikan Bram. Karena dia sekarang adalah kepala dari konsorsium Halim, dia harus bersikap seperti itu. Dia tidak perlu bersikap hati-hati. "Sekarang, Bram, bawa aku ke 2 mobil termahal di garasi ini," kata Dava. Solusinya sangat sederhana. Dia cukup memilih mobil yang paling mahal. Jika dia tidak menyukai keduanya, dia akan memilih mobil sport termahal lainnya. Solusi yang sederhana dan mudah. Bram tersenyum. Sekarang, Tuan Muda itu mulai bersikap seperti seorang Halim. Sebagai seorang Halim, dia harus memilih yang terbaik. Yang lainnya tidak pantas mendapatkan perhatiannya. "Tentu saja, Tuan Muda Halim. Kemari," jawab Bram sebelum menuntun Dava ke tempat mobil sport termahal yang terparkir di sana. Mereka berjalan hanya beberapa detik sebelum berhenti di depan mobil sport hitam. Dava langsung jatuh cinta pada mobil sport hitam tersebut. Mobil itu sangat keren dan memancarkan keanggunan dan kejantanan di waktu yang bersamaan. Desainnya juga luar biasa. "Mobil apa ini?" tanya Dava. "Ini adalah Bugatti La Voiture Noire. Ini adalah mobil termahal yang pernah dibuat oleh perusahaan otomotif," jawab Bram. "Oh, berapa harganya?" tanya Dava. Dia penasaran semahal apa harga mobil paling mahal di garasi itu. 300 miliar rupiah, Tuan Muda Halim, jawab Bram. Dava membalikkan badannya ke arah Bram tidak percaya. 300 miliar rupiah untuk satu mobil, seru Dava. "Benar, Tuan Muda," jawab Bram. Dava menghela nafas. Dia kaya raya sekarang. Dia bisa membeli 100 mobil semacam itu jika dia menginginkannya sekarang. Sebagai kepala dari konsorsium Halim, dia tidak bisa membiarkan hal-hal seperti ini mengejutkannya. "Baiklah, aku akan mengambil mobil ini," ucap Dava. Dia menyukai desain mobilnya dan menginginkan mobil itu. "Baiklah, Tuan Muda Halim, apakah ada yang ingin dikustomisasi dari mobilnya?" tanya Bram. Dava melihat mobil tersebut dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu diubah dari mobil itu. Dia menyukai mobil tersebut apa adanya. Bram mengangguk mengerti, sebelum menuntun Dava kembali. Setelah memperlihatkan Dava beberapa mobil mahal yang ditolaknya, mereka akhirnya berhenti di depan mobil lain.
Mobil apa ini? Tanya Dava. Ini adalah Lamborghini Veneno Roadster. Tuan Muda Halim. Jawab Bram. Oh, berapa harganya? Tanya Dava. 90 miliar. Tuan Muda Halim. Jawab Bram. Dava memandangi mobil sport kuning itu. Dia sangat menyukainya dan itu juga memiliki harga yang masuk akal. Jika dia mengendarainya ke sekolah, pasti akan diterima dengan baik. Walaupun dia tidak menyukai warna kuningnya, dia bisa memintanya untuk dikustomisasi. Seolah bisa membaca pikirannya, Bram bertanya padanya. Baiklah, Tuan Muda Halim. Apakah ada yang ingin dikustomisasi dari mobilnya? Tanya Bram. Iya, ganti warnanya menjadi lebih maskulin. Sepertinya itu saja. Jawab Dava. Baiklah, Tuan Muda Halim. Jawab Bram dengan penuh hormat. Oh iya, berapa harganya jika ingin mengkustomisasi mobil-mobil ini? Tanya Dava penasaran. Untuk Bugatti seharga 900 miliar rupiah. Sementara untuk Lamborghini seharga 270 miliar rupiah. Jawab Bram. Dava mengambil nafas dingin. Mahal sekali. Agak aneh rasanya ketika Bram menyebutkan jumlah uang sebanyak itu dengan nada yang biasa-biasa saja. Sepertinya sudah cukup. Bram, ujar Dava. Dia telah menuruti kakeknya dan memilih 2 mobil. Baru saja kemarin dia tidak bisa membayar taksi untuk pergi ke Hotel Sky Golden. Tapi sekarang dia memiliki 2 mobil super yang dia pilih sendiri. Baiklah, Tuan Muda Halim. Mobil-mobilnya akan segera dikirim secara pribadi olehku setelah kustomisasinya selesai, kata Bram. Dava menganggukkan kepalanya sebelum beranjak ke arah lift. Ketika pintunya hendak menutup, sebuah tangan menghentikannya. Oke sobat anak novel, jika kamu jadi Dava pilih mobil yang harga berapa miliar? Terima kasih sudah nonton. Tunggu terus update video-video kita. Sampai jumpa.